Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih, kembali di Komkera Podcast episode yang ke-22. Sudah tidak terasa dan saat ini disiarkan langsung dari Oakland, California pada hari Sabtu 22 Juli 2023 dan pada pukul 10:30. Ini juga salah satu pegiat skate mungkin dari sejak tahun 2010-an hingga sekarang. Dia bersama teman-teman komunitas Semarang Skateboarder juga sekaligus ini ya nanti bisa dibahas tentang Taman Seluncur Project-nya, tentang bagaimana perkembangan hari ini Semarang Skateboard. Karena kebetulan waktu saya masih menjadi wartawan di Suara Merdeka, saya sempat menulis beberapa tentang skatepark gitu, dan terutama kita ingin tahu nih seperti apa sih komunitas skateboard khususnya yang ada di Semarang, atau mungkin pada khususnya tentang advokasi pembangunan skatepark di Indonesia khususnya. Oke, Zul, Mantap. apa kabar Zul? Sekarang lagi cuacanya lagi ini ya, enak ya di sana. Panas, cerah, Mas. Cerah ya. Gimana Oakland? Oakland saat ini juga sedang cerah, kan sudah mulai musim panas sih, mulai summer. Dan mungkin Zul sendiri bisa ceritain dulu kan pernah tinggal di Amerika. Nah, selama sepanjang dulu tinggal di Amerika itu apa yang kamu lihat, terutama skena skateboardnya di sini? Silakan. Iya. Mulai dari mana ya? Mungkin karena tinggalku ya di Amerika daerah ya, pinggiran semi rural gitu ya, di Ohio. Beda mungkin di kota besar kayak New York atau LA atau San Francisco. Ya. Di Ohio sendiri sih lebih guyup ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena kita juga ada komunitasnya, nggak jauh beda kayak di Indonesia. Bikin alat sendiri. Skatepark ada 2, cuman skatepark lama, jadi kayak dibangun tahun 2000-an awal gitu, jadi udah nggak terlalu prima begitulah skateparknya. Jadi kita kadang pindah-pindah, kadang main di lapangan basket gitu-gitu juga sama persis. Cuman kalau kayak bandingin sama di West Coast ya, beberapa kali saya mampir ke LA sama San Francisco, itu beda banget sih, karena secara kota sudah sangat mendukung ya infrastruktur skate. Sebenarnya infrastruktur kotanya ya, bukan infrastruktur skatepark. Karena kotanya sendiri sangat skateable, jadi banyak spot, banyak tempat yang buat main. Hampir kayak di setiap pojok kota itu pasti ada yang main, ada yang filming, ada yang check spot atau street skateboarding gitu ya, bisa dibilang. Dan itu gila sih, jadi makanya kenapa dibilang sebagai Mekahnya skateboard ya, West Coast, LA dan San Francisco. Gini Mas. Nah, ini nanti mungkin akan lebih lanjut membahas tentang mungkin dari akulturasi budaya, dari apa yang sudah dilihat Zul di Amerika dan juga kemudian di Indonesia khususnya. Terutama memang saat ini Zul juga mencermati tentang advokasi pembangunan skatepark. Nah, sebelum kita masuk di situ, mari kita balik dulu lah. Awal mula kamu dulu mulai skateboard dan kemudian berkomunitas itu awalnya gimana? Silakan. Iya Mas, aku lahir di komunitas skateboard memang di Semarang ya. Mungkin usia alay, usia SMP, SMA, mencari jati diri. Kabeh dijajal, entah skate, entah nongkrong, entah musik, entah nonton gigs, itu semua dilakoni ya. Tapi ternyata yang masih dijalani sampai sekarang ya main skate-nya itu nggak bisa lepas ternyata. Dulu aku pertama kali main di WP, kalau ada yang tahu mungkin di WP itu Widya Puraya di Undip Tembalang. Sekarang mah udah nggak ada itu. Sekarang pindah ke waduk ya, di sana ada waduk
Waduk Udip itu yang sekarang Tembalang. komunitas skate di Tembalang Mas ya. Oh, situ. Oke. Ya. Seperti apa Terus ya udah itu sekarang? terus sama ironisnya sama saja. Jadi kayak itu tahun 2003 2005 lah. Sekarang 2023 artinya udah hampir 20 tahun tuh. Skateboard masih ya sama, box and rail saja itu. Jadi kita patungan bikin box, patungan bikin rail di tukang las pinggir jalan, terus main di jalanan yang nggak kepake itu masih sama. Itu ironis sekali sih. Makanya ya nanti nyambung ke situ ya. Ya mau nggak mau ini mencoba kita berinisiasi biar tahu caranya disopora sih gitu-gitulah untuk membuat skateboard itu ya masuk sama selama hampir 20 tahun gitu-gitu aja perkembangan. Oke. Kalau itu ini ya. Nah, sekarang apa nih yang sedang kalian cermati terutama untuk ya mungkin yang kamu lihat mungkin konteksnya di Semarang dulu lah, nanti setelah itu dari tempat ini. Iya, ya itu tadi juga kegelisahannya ya. Cuman konteks yang sekarang menarik itu adalah ya kemarin-kemarin sih nggak kepikiran sampai situ gitu. Titik tolaknya itu karena skateboard masuk Olimpik gitu loh. Jadi dia jadi cabur dipertandingkan di Olimpiade kan. Nah, tiba-tiba tuh bergeser kan jadi kayak olahraga prestasi gitu. Terus ya beberapa skater tiba-tiba jadi atlet gitu. Ibaratnya gitu. Nah, untuk menjadi atlet kan ya lucu lah, maksudnya kita juga mikirinnya banyak hal kayak organisasi, terus profesionalitas gitu-gitu. Nah itu masih juga masih mencari jalan gitu. Jadi kadang-kadang ada yang sudah mulai, ada yang bagus, ada yang ya masih dipandang sebelah mata gitu masih lah. Jadi ya ada arahnya menuju lebih baik tapi masih mencari-cari gitu. Ya itu menarik untuk nanti bisa kita cermati karena memang sebelumnya saya sendiri kalau sekilas balik gitu bahwa komunitas skateboard sendiri juga beririsan dengan skena hardcore punk ya, terutama di Semarang karena memang ya kami satu tongkrongan gitu loh, terutama waktu dulu di Gubernuran dan kemudian ada beberapa tempat. Nah, kira-kira Zul bisa ceritakan nih mungkin kultur skateboard di Semarang sendiri itu awalnya dari mana? Ya, kalau sejarahnya kayak awal-awal mulai ya bener sih itu di Gubernuran itu yang pionir memang. Bapak-bapak senior itu memang bermula dari sana. Terus tongkrongannya ya berputar di sekitaran Undi Peleburan ya dulu ya. Sastra Undip itu paling sering buat kita nongkrong. Kalau kita yang anak atas ya karena kita anak Tembalang kan, anak Undip atas itu kalau turun paling mentok ya malam minggu gitu. Itu nongkrong ya udah nongkrong ya benar di Gubernuran, di Kucingan di depan Gubernuran, Kucingan depan Sastra gitu. Terus kalau udah main skate ya entah ada gigs atau apa ya pasti kita datengin, jadi semua hampir kenal gitu. Terutama di masa di mana dulu ada Ventura Skate Park juga di Mangun Sarkoro itu di depan apa tuh stadion apa ya ini stadion di Penegoro bukan? Stadion di Penegoro yang sekarang udah RIP ya, udah nggak ada, udah habis hilang di apa seneng di Uruk. Oh berarti sebentar ini kita bahas yang Venturanya itu berarti sudah di Uruk ya. Udah di Uruk itu Mas. Tahun berapa ya di Uruk? 2000-an 10-an lah. Oke. Karena 15 karena saya sempat ini ya, sempat ya itu seperti kamu bilang ketika awal-awal Ventura itu dibuka, terus kemudian Pak Henry ya. Nah itu kemudian Pak Henry ini mau mengemas Ventura yang dulunya kalau 3 dekade sebelumnya itu dulu adalah kolam renang ya, kolam renang yang cukup populer pada saat itu. Apa namanya kalau boleh ini? Mungkin kalau ingat nama
kolam renangnya. Nah, di situ jadi kolam renang itu cukup populer dan kemudian mangkrak lama, terus akhirnya dilihat ini dilirik bisa menjadi tempat untuk skatepark dan kemudian bisa menjadi tempat untuk entertainment. Nah, di situ akhirnya tahun 2003, 2002, 2003 lah, itu udah mulai muncul Ventura ini akhirnya dilirik. Terus akhirnya teman-teman itu saya ingat mulai untuk pergi ke sana 2004 tuh. Untuk ada Ventura Indie Pilgrimage yang dimana ada acara 2 hari atau 3 hari itu band-band indie terus metalcore pada saat itu masuk ke era Ventura itu. Nah, kira-kira bisa ini nggak Zul cerita gambarkan era itu? Iya, karena aku juga tinggalnya di Semarang atas ya mentok seminggu 2-3 kali baru main bola. Tapi itu bikin anak-anak Semarang itu pinter main bola, Mas. Itu kan karena skateparknya kan skatepark bola kan. Jadi yang kayak mangkok. Nah, itu jadi ciri sih dari zaman-zaman dulu itu. Wah, nek cah Semarang ini mesti iso main bola karena itu nggak semua skater di Indonesia tuh bisa. Jadi kayak ada gayanya tuh kayak pumping sama trik-trik yang ada di pole itu hanya dimiliki orang-orang Semarang. Kayak contoh aja aku masih inget lah cara-cara untuk main pole itu. Jadi kalau ada pole gitu pasti kayak ngelihatnya, kok udah bisa Mas gitu. Oh aku dulu mainnya di sini gitu. Jadi gitu ya. Soalnya wong sing anyar lagi main skate itu main pole itu pasti kesulitan itu. Oh berarti itu katanya juga saya dengar Ventura itu satu-satunya ball di Indonesia pada masa itu. Benar. Pada masa itu ya. Ya itu makanya sebenarnya ikonik ya. Tapi ya wis piye meneh ya. Kalah sama zaman. Memori apa ini buat teman-teman khususnya di skena skate di Indonesia terhadap Ventura terutama ballnya itu? Wah sering Mas, itu karena dulu bahkan kayak skater-skater Jakarta Bandung itu bikin trip sendiri hanya untuk datang ke Semarang. Terus zaman dulu juga itu kan zaman majalah ya, masih magazine ya, jadi kayak ada majalah-majalah yang lama ya, ada Port Riders, ada Freak, ada baru masuk ke Happen, itu bahkan mereka cuman ke Semarang hanya untuk bikin liputan main skate di pole itu gitu, kayak gitu, jadi cukup spesial lah. Ya. Nah, nah ini sudah masuk Lintang, sudah sampai. Ya ada cek obat dulu, suaranya gimana kamu Tang? Oh, tes. Oke, suaramu sudah enak, sudah masuk. Oke ya. Nah ini Lintang sudah masuk, Lintang dari Bugs yang kebetulan mereka juga baru saja meluncurkan Taman Seluncur Project ya, yang ini akan berlangsung. Nanti kita juga akan membahas itu. Tapi sebelumnya Lintang, pembahasan kami masih seputar tentang ini kultur skateboard dan kemudian kita membahas tentang Ventura ini. Nah, di sini kita masuk ke periode Ventura nih. Nah, untuk Lintang sendiri mungkin sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan Komkera Podcast episode yang ke-22 ini yang disiarkan langsung dari Oakland, California pada hari Sabtu dan ini hari Minggu di Indonesia. Dan ini bersama dengan Zul dari Taman Seluncur Project dan juga dengan Ziarah Skateboarding yang mungkin teman-teman nanti bisa cek di YouTube. Dan begitu juga ada Lintang Nariswara yang kebetulan kami dulu juga kami teman lama, kami pernah terlibat dalam Mouse Magazine dan juga kami sempat sudah lama untuk saling nongkrong lah pada masa kita kuliah dulu. Nah, sini sekarang juga Lintang sendiri juga dikenal sebagai selain entrepreneur ya, juga sebagai skateboarder yang memang menjadi bagian subculture yang ada di Semarang. Nah, sejak kita membahas periode Ventura nih, memori-memori apa yang terbekas tentang Ventura, Lintang? Monggo silakan. Wah, banyak ya. Tapi Ventura itu kan jadi kayak di Semarang untuk
skate ya. Jadi kayak momentum, kayak anomali, tiba-tiba ada skateball dan dari pihak swasta yang bikin ballnya itu dipasangin ke kita skateboarder. Jadi waktu itu ada Ririn, ada Kiri, ada bahkan sama Andre, Indra, anak-anak BMX. Jadi kita bikin itu sebagus mungkin, akhirnya jadi, dan apresiasinya itu nasional. Bahkan sampai ada pro skateboarder dari Jepang apa ya? Kenogawa Kenogawa ya. Ya, yang dari Jepang. main di situ, dan itu benar-benar jadi melting point. Ada acara musik, ada semua jadi kumpul di situ kan. Jadi memorinya Ventura itu memang benar-benar skatepark, skateball yang benar-benar jadi pusat aktivitas culture di Semarang. Kira-kira bisa sebutkan selain mungkin siapa saja nih yang menonjol di era itu? Ya mungkin tadi selain siapa saja selain teman-teman dari BMX, terus yang akhirnya menonjol di nasional mungkin? Apa ya? Polos baru saja. Polos Mamun. Satu-satunya. Ada beberapa sih Mas, beda-beda angkatan juga dulu. Beda-beda angkatan ya. Bahkan ada kayak nama seperti Bernard itu yang itu juga lumayan kontroversial itu, tapi main skill skateboardnya bagus banget itu. RT, terus ada zamannya Kiki Matoki dan The Gang itu juga bagus-bagus itu. Itu beda angkatan itu. Terus ini apa? Ini ada apa, tim BPUPKI atau Dokuriku Junbi Kosakai Skateboard Indo nih. Oke, kita nyebutin teman-teman yang sudah bergabung ya, sambil kita untuk menyapa teman-teman yang ada di Indonesia saat ini. Di sini ada Abi Kunto, sini ada Mamun, udah masuk. Rio dari Depok. Pada Selekti. Terus ada Tri Supardi, biasa. Dimas Maulana, apa kabar? Terima kasih ya sudah menyimak. Oke, kita lanjut lagi dengan kita sampai ke periode Ventura itu. Mungkin bisa nambahkan Zul pada saat itu juga apa yang menonjol juga pada saat itu, era 2010 sampai 2015 bukan? Ya, apa ya, mungkin ya sama sih kayak Lintang, karena jadi tiap angkatan juga jadi melebur gitu, nggak ada senioritas, nggak ada gap-gapan gitu. Semarang itu lumayan guyup lah. Di beberapa kota itu beda komunitas aja wes gap-gapan. Iya. Slack gitu. Kalau di Semarang itu ya ini guyup banget lah, wah kabeh kayak ya semua itu nggak ada masalah gitu. Jadi main-main bareng. Selain itu kan kalau nggak cuman main ya paling datang ke kompetisi gitu di luar kota. Nah itu wis kayak meneh Mas. Jadi berangkat kompetisi apa jenenge motoran konvoy numbuh neng Tegal, numbuh neng Pekalongan, Jogja, Salatiga, itu tuh wah itu yang paling seru sih gitu. Nginep neng hotel-hotel apa emplek-emplek ngono kan. Melati. Tidak. Lagi bangun itu. Jadi tempat ini ya, lomba-lomba nasional ya beberapa kali ya. Iya. Apa ya? Aku lali ya jenenge kompetisi ini. Pokok ada, terus waktu itu jadi manajer siapa? Rico, zaman Peterbilt, Rusty gitu ya. Rusty itu masih kering. Karena komposisi bolnya emang hampir paling oke se-Indonesia. Oke, konten itu sama dengan bol-bol yang standar mungkin yang untuk kompetisi gitu atau bagaimana? Iya. Sudah layak gitu. Iya, sudah layak untuk dibuat. Itu replika ini kok Mas. Apa kalau dari yang aku dengar tuh replika satu bol di Prancis, di Marseille ya, nggak tahu ngomongnya gimana. Jadi bentuknya ini bentuk pokong ya, bentuk pantat. Oh gitu ya, kayak membentuk ada tepung.
Tapi itu tuh enak banget tinggal apa jenenge karping, tinggal pumping buat keliling doang go dolanan keliling-keliling ki enak. Gitu. Nah, kira-kira setelah periode Ventura nih, setelah itu apa lah? Setelah itu? Apa tang? Setelah Ventura setauku pindah di depannya ya. Udah. Dia pindah tetap areanya di situ, tapi di jalan raya seberangnya Ya. Stadion di Ponorogo. iya betul stadion itu kan ada banyak ruko-ruko makanan nih. Iya. Yang di Dulu Mas Zafi ya. Sekarang mainnya di situ. Monos, tak invite ya. Kalau mungkin kamu kalau mau ikutan ngobrol malah jauh lebih asik nih, Los. Nek misalnya kamu langsung ya, Los ya, tak invite ya kamu ya. Coba tak invite lagi. Soalnya memang, nah itu dia si Polos bilang katanya setelah Ventura itu di auditorium. Nah ini maksudnya auditorium Undip ya berarti ya. Ya betul, lapangan basket. Oh di lapangan basketnya. Lah kira Kebetulan di atas dodolan ini tetap malah anu ya sih bulan ya padahal nih weekend loh. kirim Amerika. Nah video kirim nih jalan-jalan. kayak ini sudah bergabung Polos, selamat datang Polos Mamun. Polos Mamun ini juga salah satu sosok skateboarder di Semarang yang cukup menonjol untuk di skena untuk di skateboard di Indonesia. Dan kira-kira mungkin kita juga ingin perlu mendengar gitu dari perspektif Polos sendiri gitu. Karena Polos hampir merajai dan jam terbangnya cukup tinggi pada saat itu. Nah kita kemarin membahas ini loh ini apa periode Ventura. Nah nanti kan setelah Ventura itu apa yang terjadi loh setelah itu loh? Terima kasih Mas Derna dari serius Serius kok. Malah serius. no sekali ngomong senggeman setelah Ventura bener lingkar pindah tadi di Ponorogo dengan alat adanya put sama reel ya masih ada ada lintasan sejak kacang walaupun dia udah sejarah April ya Apa orang di stadion di Ponorogo juga sempat ngadain skate ya Zul ya. ya Skate yang kedua kan. Skate yang kedua. Lumayan ramai banget itu. Lebih dari 50 orang, lebih dari 100. Ada fotonya itu ya. Jadi itu skate yang pertama yang ramai. Karena sebelumnya itu masih ada penggali ya Zul di Taman Kafe ya. oh iya Itu. Nah kalau ya si mana di stadion di Ponorogo juga lumayan lama ya, setahunan sampai akhirnya ya. Tapi ya kita ngerasa aspalnya makin lama makin gosok, makin parah. Jadi habis itu kita pindah ke audit ya, auditorium ya. Oke. Lapangan basketnya. Itu kisaran tahun berapa itu Los kira-kira? Di bawah 2006 2016 ya. Serius 2005 ya 5 2006 itu Di bawah 2010 pokoknya Mas. oke ya 2005 2006 ini waktu pindah Jakarta. Nah kemudian kan setelah itu apa yang terjadi nih? Kan kalian ada yang banyak diantaranya sudah mulai ada yang Sindiawat gitu dari Semarang gitu. Nah apa pengamatan kalian skateboard hari ini, Semarang skateboarder hari ini? Mungkin mulai bisa dari Lintang Dinut, silakan. Mungkin yang lainnya sebelumnya nanti di mute ya. Mungkin kita mute mic-nya yang tidak. Kita bisa langsung Lintang dulu, silakan.
kalau perkembangannya ya, kalau pengamatanku sih skateboarding ya di Semarang tuh sama sampai sekarang sama, karena tempat playgroundnya juga nggak begitu banyak berkembangnya. Sampai detik ini pun kita masih main skate dengan bobs dan rail. Jadi nggak ada alat lain, kita kurang skatepark. Jadi sebenarnya kalau aku lihat skateboarding Semarang tuh habitnya lebih ke guyupnya. Gimana cara kita main skate tuh bareng. Kalau mau skate harus ada temennya, ketemu siapa, harus rame-rame. Kita kalau lomba juga tujuannya tuh mesti gimana caranya kita bisa touring lah, istilahnya touring skate bareng. Jadi Semarang ini kayaknya dikenalnya memang dari dulu ya ke guyupannya, ke gayanya main skate bareng-bareng gitu. Memang memang ada beberapa nama-nama yang menonjol ya waktu itu di nasional juga rame ya, salah satunya Polos ini. Jadi termasuk ikon lah waktu itu kalau di kancah nasional tuh, Polos dari Semarang. Itu terus membawa ambience ke orang-orang luar. Orang untuk gayeng juga ya kalau ke Semarang ketemu ini kalau main gayeng gitu. Menurut gue skateboarding di Semarang sejauh ini masih secara tempat main belum masih perkembangan. Kita masih main pakai box rail, tapi untuk guyupnya sampai sekarang masih Oke. Berarti ini kita kan sudah bisa masuk nih kepada apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk komunitas ini, karena memang isu ini sebenarnya kan sudah disiarkan sudah lama ya, soal semua orang itu butuh skatepark di sini. Kira-kira bagaimana? Mungkin Zul mungkin bisa melihat ini secara saat ini kan juga melakukan advokasi untuk pembangunan skatepark di Indonesia. Silakan. Ya, oke. Karena apa ya? Ya, aku juga belajar kemarin yang posisi di Amerika, terus kok neng Indonesia ya ngene-ngene wae gitu kan. Cuman tuh kita ternyata nggak harus berpikir secara satu perspektif saja gitu. Jadi harus banyak perspektif. Jadi kita dari dulu itu yang menjadi hambatan mungkin. Itu tuh kita berpikir karena perspektifnya ya anak skate gitu. Anak skate butuh ini, anak skate butuh itu gitu. Terutama butuh skatepark, butuh tempat main, butuh alat, butuh papan baru atau butuh sepatu baru gitu. Cuman kita nggak pernah berpikir secara perspektif pemerintah atau secara perspektif olahraga atau secara perspektif swasta gitulah yang mencari untung atau bisnis gitu. Itu kita nggak pernah berpikir. Nah itu yang kemarin ini kayaknya berarti kita harus mengedukasi nih. Kita harus mengadvokasi. Jadi nggak cuma satu sisi. Kalau kita ngedukasi sisi skateboard itu ya jalan di tempat terus gitu. Makanya kita bikin konten, bikin project ini tuh dengan harapan supaya semua sisi, semua perspektif itu tuh bisa terangkul gitu. Jadi yang pemerintah tuh, ini toh anak skate tuh butuhnya tuh kayak gini. Skatepark yang pernah kita bangun itu ternyata salah loh, kayak gitu-gitulah. Ternyata nggak bisa dipakai ini. Udah dibikinin dengan total budget 300 sampai 400 juta, tapi nggak pernah dipakai, nggak bisa dipakai. Dan ataupun bisa dipakai dalam waktu 1 tahun udah rospal kayak gitu-gitulah. Nah itu yang pengennya tuh kita buat gitu. Jadi ada 2 contoh nih di Semarang tuh ada skatepark baru di TLD yang nggak baru-baru amat ya. Udah beberapa tahun di Trilomba Jiwa. Sama di Ungaran itu di alun-alun Bung Karno itu ya udah hancur berkeping-keping karena mencoba ini juga belum tahu outputnya nanti akan seperti apa, tapi ya kita apa yang bisa dilakuin terus dengan kesibukan masing-masing juga apa yang bisa ditemukan ya udahlah kita coba aja dulu gitu. Nah ini kalau dari Polos. Nah, tadi seperti disebutkan sama Zul. Nah, sekarang itu kamu kan masih di Semarang ya? Nah, seperti apa sih sekarang ini yang kamu lihat gitu
Maksudnya kan sekarang ada lah 2 skatepark itu. Lalu bagaimana untuk Bapak perkembangan juga saat bikin ini? skatepark sendiri tuh by the way di rumahnya. Nanti dia cerita. Nah, itu. Ya, Iya. kebetulan ya gue hapus ya udah skatepark. Jadi sampai rumah aku bikin skatepark karena ketika walaupun saya jarang main skate, aku main skate, anakku pengen main skate, harus ke Solo, harus ke Jogja, harus kemana lah selain Semarang. Karena Semarang ngeliat skatepark gosok kafe, TLC yang tangga skatable. Karena menurutku TLC itu lebih ke sport ya. Memang dari pembangunan skateparknya film TLC itu memang anak skate-nya nggak dilibatkan juga sempat dilibatkan dikit kayaknya Zul ya. Cuman untuk tatanan untuk desainnya jelas terus ada Ungaran juga nggak skateboard nggak layaknya skatepark sekarang pun impact floor-nya hancur parah. Pada akhirnya gimana nih biar aku bisa main skate terus biar anakku juga bisa main skate, akhirnya aku bikin sebelah rumah dengan tanah pasung di warga boleh dengan dana sendiri. Akhirnya aku bikin ya alasan saya bikin ya gara-gara itu pengen main tapi harus waktu. Terus aku melihat dari perkembangan skate sekarang udah sampai ke segala umur ya. Dari anak sampai dewasa pun baru belajar bener ada udah lumayan banyak. Cuman kalau untuk ngoreksi lingkar sedikit ini udah nggak kayak dulu lagi. Terus soal usaha kita buat kedepannya Semarang dan biar berkembang, apalagi kita butuh siapa ya. Sekarang kita ada KIS Indonesia Skateboard yang dijalankan diawali dari tempatnya tadi ngobrol diri sama anak-anak, ada Zul, ada aku, ada Ritang dan ada beberapa anak skate lainnya. Bahkan ada anak BMX juga yang bantuin kita. Situ dari situ kita mulai pelan-pelan lah kita coba masuk pemerintahan, ada juga dengan SS-nya ya pelan-pelan sih, namanya juga skate mau bermain di sport itu tetap harus pelan-pelan. Nah, ini kan pasti selalu sering terjadi ya kalau setiap kali ada skateboard kadang itu tidak bisa berlangsung lama. Nah, ini sebenarnya apa sih yang missing gitu dalam setiap ini kok selalu missing atau ditibatkan komunitas itu kadang-kadang kurang gitu. Silakan. Mungkin yang lainnya apa ya, mic-nya dipatah nih ya nanti ya. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Mungkin Lintang atau ini Lintang Budi. Wah, istirahat. Jadi ada, kalau menurutku ya, jadi sepenglihatanku karena skatepark di Semarang itu kan munculnya sebenarnya bukan dari pemerintah sangat memperhatikan skate, ayo mari kita bikinkan skatepark gitu. Sepertinya arahnya enggak begitu ya kalau pemerintah Semarang. Jadi ketika dia bikin seperti udah ini taman, ada sisaan tempat, bolehlah dipakai skatepark. Jadi pada akhirnya ya anak skate-nya pun nggak dilibatkan karena melihat skateboard itu bukan sesuatu yang penting dan tempatnya juga nggak harus di-prepare yang sedemikian kuat sehingga ya udah kayak mereka bikin taman aja kan sama aja kayak tempat duduknya nanti rusak. Sama persis kayak mereka bikin taman kota menurut penglihatanku begitu ya. Jadi memang bahkan sampai TLC pun kan anak skate sedikit sekali dilibatkan hanya untuk pembukaannya aja. Jadi ketika mereka menggambar dan lain-lain itu enggak dilibatkan. Jadi tiba-tiba aja udah ada gambarnya dan udah akan dibikin. Terus nanti pas pembukaan anak-anak
komunitas itu diundang gitu. Jadi ya, sepertinya beberapa kali, 3 kali kalau nggak salah. Jadi di Taman KB itu udah ada satu dulu yang ada bolnya yang nggak pernah dipakai sekarang. Terus kemudian yang bawah waktu itu bentuknya seperti skate plaza tapi cuma lahan kosong gitu panjang. Terus yang terakhir PLJ. Jadi sejauh penglihatan dan pendengaran saya sih gitu. Dan itu menurut kalian juga masih jauh dari layak atau apakah nanti ada potensi untuk bisa diperbaiki mungkin? Kalau arah ke layak jadi skatepark ya jauh ya. Bahkan untuk konkretnya pun masih bagus Ventura. Untuk konkretnya ya. Tapi untuk di Semarang ada tempat main gitu udah cukup lah. Maksudnya sudah cukup membahagiakan daripada nggak ada sama sekali ya. Maksudnya kan ada juga bener-bener nggak ada. Tapi kebalikannya sekarang malah Semarang ini jadi kalau di Jawa Tengah jadi ibu kota malah paling nggak ada sekarang. Sangat iron kali. Sangat tidak paling ketinggalan karena si Kendal ada di mana ya yang baru kemarin Solo ada Pati ya ada Tegal Gede, Pati, Solo. Jadi Semarang ini malah paling tertinggal sekarang. Salah sebenarnya apa yang terjadi sih? Ya kemungkinan sekali karena pemerintah ya itu tadi tidak menganggap skateboard itu hal yang penting, seperti misalnya pemerintah menganggap taman kota itu penting untuk penghijauan, untuk orang kumpul sebagai itulah. Skateboarding itu tidak dianggap sejauh itu. Untuk apa anggaran ini masuk ke skatepark? Karena nggak ada hasilnya gitu loh. Kemungkinan besarnya komunikasinya belum sejauh itu untuk dibuatkan skatepark. Sehingga kita ini ya dari KIS ini memang ya dari organisasi seperti KIS, ISS ini kita akan nge-pushnya gimana supaya skateboard ini kan terlihat. Jadi ada prestasi, ada hal-hal lain selain itu hanya komunitas ya, bukan ya bisa ditunjukkan gitu ya. Betul. Sehingga itu membuka mata pemerintah bahwa oh ternyata ada ya kalian ini ada prestasinya ya bisa dibanggakan dan lain-lain dengan ya birokrasi pemerintah kan seperti itu. Mari kita bintang. Gimana? Atau sih bisa tambahin nggak soal mungkin yang tadi ya Mas, maksudnya aku nambahin yang missing link tadi loh. Ya itu sih memang selalu ada missing link antar berbagai pihak dan berbagai stakeholder. Aku mau nambahin yang itu, ada skatepark baru pun itu sampai sekarang juga belum jelas statusnya. Itu sudah dibangun oleh Pemprov Jateng menggandeng swasta itu di Hutan Penggaron di Ungaran. Oh iya, paling gede itu. Itu udah gede banget itu. Pun tanpa melibatkan komunitas, tapi untungnya kontraktornya memang kontraktor dari background skate gitu. Itu kontraktor senior sih. Didi Arif. United. Tapi sampai sekarang pun ya itu menggandeng United Bike itu loh, apa sepeda tuh. Tapi sampai sekarang juga nggak tahu udah update apa. Sebenarnya bukan mengganti. Dari United sendiri ya pengen titik. Dari United mau bikin skatepark, diarahkan mau di mana, akhirnya Pak Ganjar ngasih di tempat di Bali. Jadi yang punya inisiatif itu dari outdoornya. Ada kabar terbaru sampai sekarang. Sampai sekarang kebetulan kita dari Kornas Bandung itu sempat kita punya pikiran kita dulu kan. Gimana Jateng Valley ini kan memang belum buka, karena infrastruktur di Jateng Valley itu kan belum siap. Jadi dari pihak tidak mau buka iwas.
sampai semuanya siap semua ya. Terus pada akhirnya Jateng Farm itu ada yang namanya kambing itu sampai udah gerak, yang itu tadi masih gerak, jadi udah ambrol lah kambing. Nggak tahu sekarang ambles ya, ambles sudah ambles. Nah ya benar-benar nganggut, udah setahun lebih nganggut. Akhir skating itu kita mulai inisiatif dari Komnas kemarin, biar gimana caranya untuk Jateng Farm itu bisa diizinkan untuk bermain latihan atlet-atlet jadi seminggu sekali atau seminggu 2 sampai 3 kali. Rencananya seperti itu. Kan aku dibawa dengan Kak Komski dan kontak Om Didi. Yang nanti aku dengan Andre dan temannya setiap pagi itu Andre dari pihak United yang pas lain sama owner United. Kebetulan juga udah keluar dari United. Yang kemarin masih kasih izin buat kita nyewa Jateng Farm buat skate di tahun kemarin. Terus udah keluar. Saya suruh kontak Jateng Farm kemarin bareng ngurusin skate atau udah keluar juga. Terus sampai sekarang kita bisa Farm ya. Kalau sebenarnya aku ngobrol sama orang-orang di Komnas kemarin, mereka ngomong kayaknya mau dibuat private. Katanya itu ngomongnya dari yang punya aku, cuman saya sendiri juga buat private gimana, karena setahu aku dari United juga nggak ada yang skateboarder ya. Sekarang ini masih gantung satu-satunya kesempatan biar kita bisa main skate di situ, kayaknya yaitu minta izin buat pelatihan atlet. Tapi nggak kemarin Komnas bahkan itu menurut saya karena kita nggak punya fasilitas skatepark yang memadai bersaing dengan nasional. Ya kembali lagi ke swasta, lebih yang memikirkan yang lihat kita, skate ada sebenarnya dan pasarnya besar sekali kan. Terus ya saya lebih ke dengan agak pesimisnya ya, lebih ke yuk kita bisa kecilan kayak kemarin kita nyoba naruh alat di Arton Mall, kita dikasih kesempatan tempat mas ini space buat main skate di sini, taruh alat di sini ya, itu dari seperti itu buat kita bikin event, kita sambil ngopi musik pemerintah, jadi mungkin pemerintah lebih melihat kita. Oke. Berarti itu sebenarnya ini ya, justru mungkin dari pihak swasta yang jauh lebih ini ya, benefit buat kalian. Menurut kalian gimana? Atau memang ya wes lah, memang ini wes pemerintah memang wes gatel lah, wes mending nganu wae sendiri aja udah, atau swasta aja gitu, gimana menurut kalian? Ambil lagi ya, kurang lebihnya seperti itu gatel, tapi ya tetap kita nggak boleh sepenuhnya beranggapan pemerintah, harus tetap bisa. Kenapa? Karena kita juga mikir generasi mau sampai kapan kayak gini. Kasihan anak kecil. Sekarang anak TK udah pada main skate. Beda dari zaman dulu. Kita main skate udah gede tanpa ada support orang tua, tanpa ada fasilitas apapun, dan kalau mau beli papan harus ke Jakarta, ke Bandung. Sekarang semua ada. Tinggal fasilitas dan pemerintah ada yang kurang. Bukan kurang, nggak ada. Sedangkan di luar kota, Bandung, Solo pun dibikinin skatepark, ya kayak tadi yang kita bilang, Kenjal, Tegal, Pati. Halo, ini buku Semarang. Apa nih? Nggak ada apa-apa nih buat anak-anak skate-nya. Sampai kita pernah ekspor, ya ada anak skate ekspor di Pemuda ya. Terus papannya diambil sama Satpol PP. Lalu kita nggak ada fasilitas, kita suruh main di mana? Papan kita diambil. Kecuali mereka udah ngasih fasilitas, kita main dilarang, nggak punya fasilitas, papan diambil, oke lah. Terus sekarang apa? Fasilitas nggak kasih, ngelarang aja. Joki, kita gitu. Efek. Agak ngamuk. Mungkin aku tambahin dikit ya. Jangan.
aku ini ada karena aku perspektif dari aku punya brand gitu ya. Karena brandku ya sampai sejauh ini kan masih supporting skate terus gitu. Jadi kayak ada ketakutan bahwa generasi yang sekarang ini kan terus akhirnya jadi pesimis banget karena nggak punya skatepark. Sedangkan secara skateboarding culture-nya kan yang perlu dipelihara itu kan ininya semangat skate-nya. Jadi kayak do it yourself, kamu harus tetap skate, gimana caranya skate is fun, kamu ekspor gitu kan. Takutnya nanti generasi yang baru nanti jadi kita harus berada di tengah-tengah di mana generasi ini nggak boleh sangat pesimis dan males main skate karena nggak ada skatepark. Tapi gimana caranya mereka tetap skate dengan fasilitas yang seadanya, yang mau nggak mau ya jadinya nanti mainnya di jalan gitu loh. Jadi itu kayak ada dilema sampai sekarang ini Semarang skateboarding ini arahnya ada di situ. Jadi kayak di tengah-tengah terus gitu. Kita harus gimana nggak tahu. Tapi kalau kita terlalu berharap kita jadi generasi skateboarding yang pesimis gitu terus jadi nggak maju-maju. Jadi kita masih tak di situ. Oke. Karena ini sepertinya memang kebutuhannya tidak hanya sekedar komunitas, tetapi ini juga saiki skateboarder saiki wis duwe anak, kok dilala anake ya seneng skateboard. Itu tempat yang memadai, terutama untuk di bawah umur ya, yang dimana jauh lebih aman. Kita sudah hampir 1 jam nih. Kira-kira sebelum kita menutup, karena ini merupakan selalu menjadi isu yang menarik, terutama karena ini juga berkenaan juga dengan isu kota ya, yang dimana bagaimana penataan kota dan kemudian apa sih fungsi yang bisa dicerap dari skatepark itu sendiri di kota. Nah, kira-kira upaya kalian nih, nah ini mungkin yang sebagai yang terakhir nih buat kalian, monggo silakan upaya untuk bisa diakomodasi nih dengan kebutuhan kalian saat ini. Silakan Zul. Aku nambahin dikit terus mungkin penutup ya. Tapi memang nature-nya itu gimana ya? Kita skater itu memang bisa dibilang anti pemerintahan gitu loh. Anti organisasi juga gitu. Karena kita tuh ya manusia-manusia bebas di jalan lah, entah itu main di mana gitu. Itu jadi kadang-kadang itu menjadi hambatan juga saat kita mau ketemu pemerintah yang mungkin bisa dibilang kolot atau kaku gitu, juga sulit gitu. Akhirnya ya nggak pernah ketemu gitu. Ya beberapa kota ada yang berhasil, ada yang ya sama aja gitu. Cuman ya akhirnya gimana sih gitu. Makanya apakah kita memang mau posisikan dirinya itu di gimana gitu. Jadi ya yang sejauh ini sih ada bagusnya pemerintahan itu juga berputar ya. Jadi yang tua-tua udah pada pensiun. Saya sendiri punya temen SMA itu yang akhirnya kerja di DPU gitu. Nah, kita udah beberapa kali diskusi, udah beberapa kali meeting gitu. Cuman ya tetap aja berat gitu karena untuk masuk ke sana ngejar anggaran, ngejar target, hitung-hitungannya gimana gitu, terus tiba-tiba ada masalah di pemerintahannya gitu. Jadi kalau kita benar-benar berharap ke pemerintah tuh kondisinya memang ya seperti itu. Bahkan kita udah punya organisasi yang resmi gitu pun itu juga ya kitanya dan pemerintahnya juga masih sulit untuk bertemu. Mungkin itu ya, makanya ya udahlah kita yang bisa bikin apa ya, bikin konten dulu atau bikin apa, edukasi dulu lah, advokasi itulah yang akhirnya yang akhirnya dari kita bisa mulai gitu. Monggo yang lain. Baik, itu mungkin juga yang seperti yang ini ya, Taman Seluncur Project yang sedang kalian lakukan saat ini. Mungkin sedikit cerita tentang Taman Selancar Project itu. Ya sama sih tadi kegundahan tadi ya. Terus ya pikir memang harus bikin edukasi lah untuk semua pihak. Nggak cuma skaternya tapi pemerintahnya, mungkin swasta gitu. Sebenarnya di Indonesia ya beberapa kan sudah jalan, tapi yang lucu itu mereka jalannya sebagai memang kontraktor skatepark, jadi secara komersil aja kalau ada project doang gitu.
tidak pernah ada inisiatif gitu. Jadi oke yuk kita berinisiatif untuk dodok pemerintah gitu, atau dodok sopo wae lah sing duwe duit untuk membuat skatepark. Jadi mereka menunggu datangnya project gitu. Jadi kok ada aku yang merasa kurang, dan itu terjadi hanya di kota-kota tertentu. Paling mentok Jakarta, paling mentok Bali. Itu karena posisi si kontraktor skatepark itu ada di sana. Lah kota-kota lain gimana? Padahal kita umpama ngomongin Jateng sendiri ya. Jawa Tengah itu ada 31 kabupaten kota. Itu yang punya skatepark ya bisa dihitung dengan jari ya, cuma 5 kabupaten kota mau mentok ya tadi ya, Solo, Tegal, Pati atau Solo Tigo aja nggak ada gitu. Yang lain-lain gimana? Nah ini yang kita juga mencoba untuk ya cobalah yang kita bisa lakuin, yaitu untuk melihat potensi atau melihat kondisi sekarang. Baik, ini sungguh sangat menarik karena sepertinya memang untuk komunitas skateboard, terutama di Semarang sendiri, memang sangat ironi. Mungkin ini yang akan kita temukan, dan semoga saja ini bisa menjadi perhatian tidak hanya untuk teman-teman komunitas sekarang, tapi juga mungkin teman-teman di luar komunitas, bahkan mungkin dari instansi terkait yang sekiranya ini bisa menjadi merancang strategi ya, karena toh juga kita harus berusaha untuk selain dalam ranah legal, tapi juga mungkin yang ada di jalanan, tapi juga kita juga memikirkan ada nih yang skateboarder yang terutama itu yang mereka masih di bawah, masih anak kecil gitu, bagaimana supaya mereka bisa tetap aman, bisa mereka dipakai dengan mudah dan bisa dijangkau. Baik, begitu terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan Komkra Podcast episode yang 22 ini bersama Zul dan juga Lintang dan juga Polos. Terima kasih atas waktunya, karena juga ini merupakan cara yang menarik bagi kita untuk bisa terhubung. Semoga saja Semarang Skateboarder hari ini jauh lebih bergeliat, yang sekiranya nanti akan dapat banyak tempat-tempat untuk mereka mengaktualisasikan dirinya, dan taman bermain itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Baik, terima kasih. Matur suwun ya, konco-konco. Bisa bertemu lagi di Semarang sambil ngobrol dan minum sambil makan gorengan. Ngoceh.